Iya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Astuti dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dengan Ibu siapa? Ibu Zumaroh, Mbak. Ibu Zuma ya. Saya Bu Yohana. Ibu Yohana. Baik, di sini saya akan memberikan edukasi ya, Bu ya. Kita belajar bersama-sama. Saya akan memberikan edukasi mengenai miopia. Sebelumnya, apakah ada yang tahu miopia itu apa? Tahu? Tidak tahu, Mbak. Tidak tahu ya. Tahu? Miom ya, Mbak? Miom? Iya, tidak Miopia? tahu. Iya. Kurang tahu maksudnya. Ya, karena nanti bisa saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai miopia. Nah, miopia sendiri itu adalah penglihatan dekat atau rabun jauh. Apakah ibu-ibu di sini mengalami rabun jauh ketika melihat jarak jauh, ketika melihat benda yang ada di sana kelihatan kecil, Bu? Tidak. Alhamdulillah tidak ya, Bu ya. Iya. Nah, miopia itu sendiri adalah penglihatan dekat atau rabun jauh. Nah, keadaan pada mata ini di mana cahaya atau benda yang jauh letaknya jauh jatuh di depan retina. Jadi ketika kita melihat benda di sana terlihat kecil atau buram seperti itu. Nah, di sini ada penyebabnya. Penyebabnya itu apa aja sih? Nah, penyebabnya sendiri itu ada faktor keturungan. Nah, ketika ada ayah, ibu, kakek, nenek ada yang mempunyai gejala atau mengalami rabun jauh, itu bisa menurun ke anaknya atau cucunya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Terus terlalu suka baca jarak dekat. Biasanya ibu-ibu di sini kalau baca itu gimana, Bu? Apa gini? Iya. Apa gini? Seperti ini, Mbak, kalau Bisa baca dicontohkan ya, Bu? ini. Nah, itu salah ya, Bu ya. Kalau bisa diberi jarak 40 sampai 45 cm. Nah, selanjutnya itu pencahayaan yang ekstra kuat dan lama. Contoh seperti komputer, HP. Coba Ibu bisa dipraktekkan kalau memakai HP itu. Nah, itu benar ya, Bu ya. Sekitar 40 cm. Kemudian kurangnya faktor atau aktivitas. Biasanya kalau ibu di sini sering olahraga. Jarang, Mbak. Kadang nggak pernah. Nah, Iya. harus olahraga ya, Bu ya. Ekstra olahraga biar mata kita juga terjaga. Terus makan makanan yang tinggi protein, ya, jangan Iya. tinggi lemak. Kemudian yang kelima adalah kurangnya kemampuan mata kita untuk melihat benda objek terlalu jauh seperti itu. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa aja? Tanda-tandanya itu biasanya mengeluh kabur, tidak bisa melihat jarak jauh, kemudian mata cepat lelah, pusing, berair, bilik mata depan dalam, kemudian bola mata lebih menonjol ke depan seperti itu. Kemudian faktor resiko, di sini ada penyebab, juga ada resikonya ya, Bu ya. Resikonya itu adanya kelainan pada saraf mata. Contoh ketika sedang melahirkan itu biasanya kan di rumah sakit saya pernah menjumpai bahwa ada ibu-ibu yang matanya itu ada darahnya. Ketika melahirkan itu dia memejamkan mata, jadi sarafnya itu bisa mengalirkan, ya, sarafnya bisa pecah, terus ada darah yang enggak apa seperti kayak menimpal, iya. Kemudian katarak bawaan. Nah, resiko terjadinya miopia ini juga bisa menimbulkan katarak bawaan. Kemudian yang ketiga, kelainan-kelainan pada gangguan selama kehamilan. Yang keempat, bayi prematur. Kelima, bayi kuning atau bilirubinnya berlebihan. Kemudian yang keenam adalah pernah jatuh atau kecelakaan yang bisa menyebabkan trauma. Nah, di samping itu ada penanganannya, Bu, tenang. Yang pertama adalah jarak baca atau ketika kita membaca harus jaraknya 40 sampai 45 cm. Seperti Ibu ini ya, tadi benar. Yang kedua adalah aktivitas pemakaian mata jarak dekat dan jauh bergantian. Yang ketiga adalah pencahayaan yang akurat ketika sedang mengerjakan tugas atau main game. Nah, sebaiknya
pencahayaannya itu dikurangi, jangan 100%. Jadi sinar yang ada di HP itu tidak langsung ditolak ke mata. Kemudian yang keempat adalah gizi yang seimbang. Harus banyak-banyak mengkonsumsi protein yang tinggi ya. Kemudian yang kelima adalah sering-seringlah memijat mata biar mata kita tidak lelah, tidak berair, seperti itu. Yang terakhir adalah tepat waktu penggunaan kacamata, seperti itu. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Bu mengenai miopia? Saya mau tanya Mbak, kalau orang yang terkena pandangan ke jarak jauhnya itu kan kabur, itu kan berarti tadi kan miopia. Kalau tidak menggunakan kacamata, apakah dapat memperburuk keadaan tersebut apa bagaimana? Iya, bisa memperburuk keadaan mata ya Bu ya. Karena ketika ibaratnya seperti ketika orang lain jatuh terus tidak diberobatkan atau tidak menggunakan alat bantu, maka akan memperburuk kaki yang jatuh itu. Seperti contohnya retak, malah tambah semakin retak, seperti itu ya Bu ya. Ya sama seperti kalau ketika mata tidak diberikan kacamata tepat waktu, maka mata akan menjadi lebih kabur. Kemudian mata akan menjadi sembuhnya lama, seperti itu. Jadi kacamata itu sebagai alat bantu supaya mata itu tidak tambah buruk ya keadaannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak aja ya. Nah ini saya punya hadiah ya. Hadiah ini nanti bisa dibaca-baca ya Bu ya, bisa disalurkan ke tetangganya, diberitahu supaya bisa mencegah atau menangani masalah yang terjadi pada kabun jauh di sekitar kita. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Semoga ilmunya pada pagi hari ini bermanfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.